Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya, Ajeng Mawadah. Netizen pemerintah Kota Gorontalo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020 di lapangan Buladu, Kota Barat. Meski hanya menghadirkan 50% ASN, upacara di masa pandemi ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan kepada para ASN. Wali Kota Gorontalo Marten Taha saat membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia menyampaikan bahwa dahulu perjuangan adalah dengan cara merebut kemerdekaan dan mengangkat senjata. Namun saat ini perlu berjuang melawan segala macam permasalahan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, dan paham radikal termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19. Menurut Marten Taha, meskipun dalam masa pandemi peringatan ini diharapkan berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yakinlah, apabila setiap anak bangsa Indonesia tertanam semangat dan nilai-nilai kepahlawanan tersebut, maka kita akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2020 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang founding father kita, Presiden Soekarno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Marten Taha mengajak kepada segenap elemen masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bersatu, bergotong royong, mengisi kemerdekaan membangun negeri ini. Netizen usai memperingati Hari Pahlawan, Wali Kota Gorontalo Marten Taha mencanangkan kegiatan olahraga, kesenian, dan juga bakti sosial untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, Hari Ulang Tahun Korpri ke-49, dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-21 tahun 2020. Melalui kegiatan ini, Marten Taha berharap dapat menjadi ajang untuk membangun soliditas dan solidaritas antar sesama pengurus dan anggota, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Rangkaian kegiatan dalam rangka Seiring dengan memperingati Hari Pahlawan, pemerintah Kota Gorontalo akan menyelenggarakan kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, Hari Ulang Tahun Korpri ke-49, dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan melaksanakan sejumlah kegiatan olahraga, kesenian, dan bakti sosial tetap memiliki jiwa kepahlawanan dan rasa patriotisme. Semangat kepahlawanan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri negeri ini. Hari Ulang Tahun Kesehatan ke-56, Hari Ulang Tahun Korpri ke-49, Hari Ulang Tahun Dharma Wanita ke-21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kedinasan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah pembangunan dalam memaksimalkan akses pelayanan kepada masyarakat di segala bidang, ungkap Marten Taha. Sejalan dengan tuntutan organisasi kedinasan tersebut, saya berharap kiranya perayaan Hari Ulang Tahun Korpri dan Dharma Wanita tetap eksis memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat dan tetap membangun soliditas dan solidaritas antara sesama pengurus dan anggota walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya harapkan kegiatan yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ini berupa lomba-lomba olahraga, kesenian, bakti sosial, dan lain-lain
dapat mempererat kerjasama satu sama lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dirgahayu Hari Kesehatan ke-56, Hari Ulang Tahun KOPRI ke-49, dan Hari Dharma Wanita ke-21 tahun 2020. Netizen pelaku usaha mikro di Kelurahan Moodu penerima pelatihan pengembangan usaha mikro berbasis IT. Pelaku usaha dilatih membuat produksi iklan usaha. Produksi iklan diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang bekerja dari rumah di tengah pandemi. Pemerintah Kelurahan Moodu menggelar pelatihan pengembangan usaha mikro berbasis IT bagi UKM melalui kelompok masyarakat Pokmas Harmoni selama 2 hari pada hari Jumat 6 November 2020. Pelatihan ini terintegrasi dengan program Huyulato Medsos, pembuatan iklan bagi UKM yang digagas oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Lurah Moodu Rasid Male mengatakan pelatihan ini memberikan satu motivasi dan semangat kepada masyarakat. Menurut Rasid, persaingan usaha saat ini semakin pesat dan maju dengan menggunakan IT. Diharapkan program ini dapat membantu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, khususnya bagi masyarakat pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Kelurahan Moodu. Sehingga dengan kegiatan untuk memberikan muatan-muatan pelatihan ataupun berupa ilmu pengetahuan menyangkut tentang IT, karena biar bagaimanapun usaha-usaha yang sudah dibentuk ataupun yang sudah dikembangkan oleh masyarakat sendiri tanpa ada dukungan dari IT, tentunya hal ini tidak akan berjalan bagus, tidak akan berjalan baik, sehingga perlu ada dukungan-dukungan dari berupa IT, karena biar bagaimanapun kita harus mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, di sini yang jelas di zaman sekarang ini ada berbagai macam persaingan usaha, sehingga masyarakat tidak boleh cuma tinggal diam, masyarakat tidak boleh cuma vakum, tidak menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga usaha-usaha yang sudah dibuat oleh masyarakat itu insya Allah akan lebih berkembang nanti. Jadi masyarakat di luar Kota Gorontalo bisa mengetahui bahwa masyarakat yang ada di Kelurahan Moodu ini ada kegiatan-kegiatan yang mereka buat, baik itu usaha pembuat kue, nasi kuning, dan usaha-usaha lainnya, sehingga mereka bisa mempromosikan, bisa mempubliskan kepada seluruh khalayak ramai, yang insya Allah dengan adanya pendampingan lewat IT ini, insya Allah masyarakat luar bisa mengetahui. Netizen pemerintah Kelurahan Moodu menggandeng Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo dalam melatih pelaku usaha mikro untuk membuat iklan usaha berbasis IT. Lurah Moodu Rasid Male berharap pelaku usaha mikro Kelurahan Moodu dapat memperoleh pendampingan setelah mengikuti pelatihan ini. Tetapi untuk sebentar nanti kita juga sebanyak 30 pelaku usaha mikro Kelurahan Moodu membuat produksi iklan usahanya. Pendampingan pembuatan produksi iklan dibimbing oleh Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Lurah Moodu Rasid Male optimis pembuatan iklan bagi pelaku usaha mikro akan sangat membantu meningkatkan pendapatan ekonominya. Menurut Rasid, pendampingan dimaksud melalui kelompok informasi masyarakat yang telah dibentuk melalui Dinas Kominfo dan Persandian Kota Gorontalo. Tentunya ini sangatlah bermanfaat untuk masyarakat, karena sebesar apapun usaha yang dibuat oleh masyarakat tanpa ada pendampingan dari kelompok-kelompok informasi masyarakat yang sudah dibentuk oleh Kominfo yang ada di masing-masing kelurahan di 50 kelurahan ini, maka saya berpikir tidak akan berjalan bagus. Kenapa? Karena dengan persaingan usaha di zaman sekarang ini harus ada pendampingan dari para ahli-ahli di bidang itu, sehingga insya Allah mereka mengadakan pendampingan para masyarakat yang sebagai pelaku-pelaku usaha. Insya Allah usaha mereka tetap berjalan, tidak vakum, tidak hanya berjalan di tempat. Insya Allah ada
perkembangan di bidang usahanya mereka masing-masing. Netizen, pelatihan usaha mikro resmi ditutup oleh Lurah Moodu Rasid Maleh. Pelatihan selama 2 hari ini menghasilkan produksi iklan usaha mikro. Iklan ini akan disebar secara serentak sesuai program Huyula atau Medsos. Lurah Moodu berharap iklan ini dapat mengangkat pendapatan ekonomi pelaku usaha. Lurah Moodu Rasid Maleh menutup seluruh rangkaian pelatihan pengembangan usaha mikro berbasis IT bagi pelaku usaha di Kelurahan Moodu. Rasid Maleh mengatakan setelah menerima materi pelatihan ini, pihaknya berharap pelaku usaha dapat meneruskan ilmu pelatihan ini untuk dikembangkan pada produksi iklan berikutnya. Rasid Maleh sangat berterima kasih kepada pelaku usaha yang telah mampu mengikuti pelatihan ini. Program Huyula atau Medsos diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro di kelurahannya. Hasil dari pelatihan ini dari kemarin sampai sekarang, bahkan yang kemarin itu sampai malam juga ada yang penasaran. Artinya penasaran itu berarti ada rasa semangat, rasa keingintahuan. Jadi sampai malam ada bikin-bikin itu DP video. Jadi tentunya saya selaku pemerintah kelurahan sebagai lurah Moodu sangat berbangga, sangat bersyukur. Yang insya Allah kegiatan yang kita selenggarakan ini melalui kegiatan dana kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan wabil khusus lagi untuk pelatihan yang berbasis IT. Nah, ini sangatlah perlu kita berikan atau sampaikan, sosialisasikan, kita transferkan ilmu pengetahuan menyangkut tentang IT, khususnya kepada para kaum milenial. Artinya untuk lebih mempermantap. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan gunakan masker. Saya Ajeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.